وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itikaf dan batasan Allah. Nah, ketika Allah membolehkan menggauli istri pada malam hari puasa, maka disebutkan pula satu keadaan yang tidak boleh dilakukan pada malam hari dan siang hari, yaitu itikaf. Dan dilarang di sini adalah al-mubasyarah. Asal arti al-mubasyarah adalah persentuhan kulit. Sentuhan, senggolan, meraba, itu mubasyarah. Mubasyarah yang lebih besar lagi adalah jima. Jadi mubasyarah dalam arti makna kata itu sentuhan, dalam arti istilah itu jima. Hal ini tidak boleh dilakukan ketika melakukan itikaf di masjid. Yang dilakukan itikaf adalah, yang dimaksud itikaf adalah menetap di masjid dalam rangka ketaatan pada Allah. Jadi kalaupun kita itikaf pas siang, nggak boleh berhubungan sama masjid, jelas karena kita puasa. Malamnya ya nggak boleh. Karena nanti termasuk pembatal itikaf adalah sampai berhubungan dengan istrinya. Lah kok bisa berhubungan dengan istrinya? Apa istrinya ikut itikaf? Berarti hubungan sama saya di masjid? Enggak. Istri di rumah, itu kan kemarin kalau kita bahas tentang itikaf kan boleh kita pulang kalau ada keperluan. Ya, misal apa, ketinggal apa, gitu, dan ternyata panitia masjidnya minta suruh bayar, misalnya gitu, kita nggak bawa uang, gitu kan, HP yang nggak ada, jadi kita harus pulang, ya pulanglah kita. Sampai rumah kok nggak oleh istri, ya maka di situ itikafnya menjadi batal. Yang dimaksud ayat ini adalah janganlah dekati istri selama itikaf di masjid, baik pada malamnya, lebih-lebih siangnya, sampai keluar itikaf. Jadi kalau dibahasakan pada malam maupun siang, seolah-olah siang hari itu kita kalau menggauli istri itu cuman batal itikaf tok, ya enggak ya. Justru ini terlarang lebih besar lagi karena pas siangnya pasti masih puasa gitu. Tapi nanti kalau kita ngomongkan itikaf di luar puasa bisa. Jadi misal ada orang bernadar saya akan itikaf di bulan Muharram karena saya lulus misalnya itu boleh. Nah, maka dia kan nggak puasa tuh. Nah, kalau dia menggauli istri pas siang hari, nah, secara syariat nggak dosa, tapi dari sisi hukum itikafnya itu batal. Maka tidak boleh orang yang beritikaf mencumbu istrinya dengan syahwat, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, sebagaimana seandainya ia pergi ke rumah untuk memenuhi hajat di tengah-tengah itikaf. Ini kayak yang tadi tak bilang tadi. Pulang, ada keperluan pulang, gitu kan, misalnya anaknya sakit, gitu kan, dikabari istrinya, mas anaknya sakit, tak mulai sih nengokin, gitu kan, karena kadang kan ada tuh anak yang lengket sama bapaknya tuh, pengen dilus-lus anak bapaknya dan seterusnya, gitu kan, begitu udah dilus-lus dingin, nah ternyata malah bapaknya ngelanjut terus-terus mboknya gitu kan, ya udah itu batal pendidikan. Lalu disebutkan inilah batasan Allah setelah menyebutkan mengenai hukum puasa dan itikaf. Hudud berarti penghalang, tilka hududullah itu berarti itu halangan, batasan. Batasan Allah di sini ada dua macam, satu yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam yaitu batasan berupa apa namanya? Berupa hal yang haram. Inilah yang dimaksud dalam ayat dengan kalimat tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah larangan Allah maka jangan didekati. Nah, kemudian yang dari luar yaitu batasan berupa kewajiban. Nah, seperti dalam ayat fala ta'taduha, janganlah kalian melampaui batas. Maka maksud ayat berarti janganlah mendekati yang dilarang, yang diharamkan pada saat puasa seperti makan minum, jima pada saat puasa, jangan mencumbu istri di tengah itikaf. Kalimat jangan dekati itu maknanya lebih dalam dibandingkan dengan larangan jangan lakukan. Karena makna jangan dekati berarti menutup semua jalan menuju haram. Jadi ketika dikatakan jangan berzina, misalnya, maka hal-hal yang menuju perzinahan itu nggak dilarang. Tapi begitu kemudian dikatakan jangan dekati zina, maka hal-hal yang menuju perzinahan itu dilarang, apalagi zinanya gitu. Makanya kalau ada orang yang kemudian entah ustaz, entah kiai, entah gus gitu, ditanya hukumnya nonton video porno, jawabannya nggak apa-apa, bukan nggak berzina, ini salah. Karena ayatnya mengatakan wala taqrabuz zina. Jadi bukan zinanya yang langsung dilarang, tapi menuju ke sananya nggak boleh. Berarti nonton video porno nggak boleh, baik itu gambar manusia benar atau anime nggak boleh gitu loh. Atau kemudian, oh nek sekarang itu beli robot-robot pemuas seksual itu juga nggak boleh gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang beriman itu dicirikan alladzina hum ala furujihim hafidun, mereka yang menjaga kemaluannya. Kecuali pada siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali pada istrinya dan budak yang dimilikinya. Sekarang nggak ada budak ya istri, nggak punya istri ya nikah gitu. Jangan malah beli boneka gitu. Maka ayat 187 ini ditutup dengan maksud Allah itu menjelaskan ilmu agama dan masalah syariat pada manusia agar mereka bertakwa yaitu dengan mengerjakan yang wajib dan menjauhkan diri dari yang haram untuk selamat dari siksa Allah. Demikian yang bisa kita
sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.